Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi guys ya. Nah, hari ini gue bakal kasih kalian info terbaru soal tier list untuk game kesayangan kita ini guys ya. Nah, jadi tier list sudah gue update dan di sini gue sudah membuat keputusan untuk semua persona kita pastinya sesuai dengan experience yang sudah gue lewati pastinya guys ya untuk semua personanya. Jadi ya intinya sih kita bakal langsung saja bahas ya guys ya. Nah, pertama, kita dapat 3 persona baru spesial untuk ulang tahun gamenya yang ketiga, yaitu ada si Miriam, Misaki, dan juga Lin. Nah, ketiga persona ini merupakan yang paling terbaru pastinya untuk kita semua di banner spesial ulang tahun kita guys ya. Nah, jadi untuk ketiga persona kita ini memang punya desain yang sangat bagus banget dan kece pastinya guys ya. Jadi bisa dibilang guys ya, jujur nih, semua persona kita ini bener-bener bagus banget coy. Nah, jadi tanpa perlu banyak basa-basi lagi, untuk tier listnya guys ya, kalian bisa lihat seperti ini guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, untuk tier listnya Lin dan juga Miriam berada di ranking yang sama, itu di ranking S3 untuk di arena dan juga PvE. Sementara untuk Misaki, dia di PvE-nya bagus, ada di ranking S3. Sementara untuk di arenanya, dia ada di ranking SS+ guys ya. Nah, jadi ini sesuai dengan experience gue pastinya karena personanya udah dapet semua full bintang guys ya. Nah, tapi di sini jika kalian bertanya untuk personanya worth it-nya tuh di bintang berapa, pastinya biar dia dapat potensial yang minimum bisa dipakai guys ya. Nah, jadi ya kalian bisa lihat kayak gini. Nah, ini dia. Untuk Misaki bintang 3 udah lumayan banget pastinya, dan kalau mau dapat gameplaynya lebih enak ya bintang 4 pastinya. Sementara untuk Miriam dan juga Lin ini diwajibkan harus bintang 4 ya guys ya, biar gameplaynya itu lebih optimal dikit lah pastinya. Dan jangan lupa carikan mereka signature reliknya, terutama untuk si Lin. Ini personanya wajib banget punya reliknya, karena kalau nggak punya, gameplaynya bakal kurang banget pastinya. Jadi untuk penghasilan damage di ultimate itu bakal jadi agak berkurang sedikit pastinya. Tapi yang paling kelihatan jelas adalah critical chance-nya. Karena persona ini pastinya untuk si Lin itu nggak bakal putus-putus critical chance-nya kalau kalian udah punya signature weapon-nya. Inilah kenapa guys ya, karakter ini sangat wajib banget punya signature weapon. Kalau nggak pakai, dia ini kurang banget rasanya gameplaynya coy. Nah, sementara untuk Miriam pastinya di sini untuk kalian yang memainkan dia di arena diwajibkan pakai signature weapon-nya biar dapet tambahan healing effect dan juga peningkatan attack pastinya biar gameplaynya itu jadi lebih optimal. Tapi untuk di PvE dia masih bisa dipakai fleksibel untuk signature weapon-nya. Kalian bisa pakai weapon karakter lain pastinya sesuai dengan musuh kalian kayak gimana guys ya. Tapi yang terpenting intinya untuk reliknya itu ngeboost attack pastinya guys ya, itu yang paling wajibnya. Sementara untuk Misaki ini persona wajib banget punya signature weapon, dan ya 1 kopi cukup pastinya untuk kalian ya guys ya. Jika kalian dapatkan dia kopiannya lebih banyak, mungkin sampai full juga nggak masalah, tapi overall si Misaki udah cukup pastinya dengan hanya 1 kopi saja. Intinya polosan nggak masalah guys ya. Jadi untuk ketiga persona kita ini bisa dibilang semuanya mantep banget, kemampuannya bagus. Dan yang paling spesial dari mereka adalah karena mereka bisa membuat meta sendiri coy. Nah, jadi kalau kalian emang pengen meta yang lebih fresh dan memang nggak mau berkutat-kutat dengan gameplay yang kayak gitu-gitu aja, nah ketiga persona ini menawarkan gameplay mereka masing-masing untuk bisa bikin meta baru sesuai dengan kemampuannya mereka sendiri coy. Nah, ini yang bikin jadi bagus banget. Dan memang ya guys ya, inilah alasan gue kenapa menaruh mereka di ranking yang cukup tinggi pastinya.
Dan memang sekarang juga lagi enak banget. Apalagi ya kita dapat konten baru guys ya, yaitu Phoenix Special Research Project. Nah, jadi ini sangat membantu banget untuk ketiga persona kita yang terbaru pastinya. Itulah kenapa gue taruh mereka terutama di PvE semuanya ranking rata di ranking S3 guys ya. Karena mereka ini bisa dipakai di Phoenix Special Research Project jauh lebih enak karena gameplay kita jadi lebih easy dan bisa menghasilkan damage jauh lebih banyak dan jauh lebih optimal. Karena ketiga persona kita semua persentasenya itu gede banget ya. Bisa dibilang gapnya mereka itu dengan persona yang lama sangat-sangat jauh banget coy. Di sini guys ya, jujur banget nih, udah kelihatan kayak power creep banget coy untuk persona kita yang di Enif ketiga ini. Ya gimana nggak power creep ya? Udah kelihatan banget coy, persentasenya aja tuh udah jomplang banget kelihatannya. Dari persentase ya dari basic attack, special, kemudian ultimate itu semua udah kelihatan agak jomplang banget coy. Bukan agak kelihatan sih, udah terlihat sekali jomplangnya. Dan ya yang paling terlihat ya guys ya, udah pasti kalian tahu yaitu si Aphrodite ya. Nah, jadi ini persona sekarang benar-benar kena power creep sama si Miriam Radiant Dancer karena untuk si Aphrodite itu cuma bisa menghidupkan orang sekali aja menggunakan efek pasif. Sementara untuk si Miriam ini bisa menghidupkan allies kita berkali-kali asal ultimate-nya ready. Jadi kalau ultimate udah bisa dipakai, ya kita bisa hidupin orang satu. Itu enak banget ya pastinya. Dan booster healingnya juga banyak banget ya untuk si Miriam ini. Jadi benar-benar udah wow, kelihatan pastinya guys ya. Jauhnya jomplang pastinya untuk persona kita sekarang coy. Nah, jadi inilah kenapa untuk ketiga persona kita, gue taruh di ranking yang cukup bisa dibilang sih bagus banget. Namun di sini jika kalian bertanya, Bang, kenapa Misaki kalau lo bilang bagus itu rankingnya di arena ada di SS+? Nah, ini alasannya simple banget coy. Karena persona ini rawan banget kena one shot ya. Bener-bener rawan banget. Kalau kalian misalnya pakai tim yang emang nggak bawa tank town ya, ini persona bener-bener jadi riskan banget gameplaynya. Karena ya kalian tahu sendiri, dia pakai ultimate HP-nya bakal berkurang 25%. Jadi kalau kalian misalnya nggak bawa karakter yang ada efek town, nah otomatis musuh kalian yang bawa karakter single target bakal langsung ngarah ke dia coy. Jadi kayak ibaratnya dia udah ngulti jadi sia-sia banget gitu coy. Nah, itulah ya guys ya alasan kenapa pastinya ini si Misaki ada di tier yang agak kurang pastinya untuk di arena. Tapi nggak kurang banget sih, itu bagus ya masih di ranking SS+. Karena dia masih bisa enak banget di combo dengan ya Lin Natal coy. Ini combo dia yang paling mantep banget coy untuk si Misaki ya. Bener-bener combo perfect banget dan bisa dibilang sih batuk-batuk berdarahnya bakal jadi lebih sakit dan jauh lebih masif pastinya. Itulah kenapa pastinya Misaki masih gua taruh di ranking yang sebenarnya bagus-bagus aja coy. Ranking SS+ ya, itu masih enak coy. Kalau gue paksakan Misaki di ranking S3 kayaknya nggak banget karena emang rawan banget ini karakter kena one shot ya. Apalagi kalau udah diserang karakter tipe single target. Karena ya masih meta guys ya Tiger Speed sekarang. Jadi itulah kenapa guys ya gue taruh dia di ranking SS+ coy. Tapi overall memang gameplaynya bagus gitu coy. Nah, jadi ya kayak gitu aja sih sedikit pembahasan gue guys ya untuk ketiga persona kita. Jadi untuk info lebih lanjutnya mungkin gue langsung aja bahas untuk semua persona pastinya di tier list terbaru guys ya. Nah, jadi beberapa sudah gue update untuk personanya pasti. Yang beberapa juga sekarang guys ya. Ada yang gue naikkan tier list mereka karena memang lagi bagus banget kayaknya dipakai untuk sekarang gitu coy. Untuk nge-counter meta mereka bertiga pastinya guys ya. Nah, jadi untuk yang pertama mungkin gue liatin dulu guys ya tier list fullnya untuk di PvE. Kalian bisa lihat seperti ini guys ya. Nah, jadi ini dia guys ya untuk tier listnya. Kalau misalnya ada perubahan pastinya ya silahkan dilihat-lihat ya guys ya. Jika seandainya memang nggak ada persona kalian di sini guys ya, tolong di kolom komentar langsung aja guys ya di komen. Karena gue yakin mungkin ada beberapa file yang nyempil pastinya atau mungkin ada yang double. Mungkin dicek-cek juga pastinya guys ya. Tapi kalau gue lihat tadi ini udah lumayan pastinya. Karena persona kita emang banyak banget coy. Ya walaupun variannya banyak. Bukan gini ya guys ya. Karakternya yang banyak. Tapi variannya yang banyak.
Jadi, ya, silakan dicek pastinya jika seandainya emang ada persona kalian yang belum masuk ke tier listnya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Nah, kemudian lanjut lagi untuk yang di arena Colosseum coy. Nah, untuk persona ini tier listnya semua guys ya. Kalian bisa lihat seperti ini coy. Nah, jadi ini dia guys ya untuk tier list di arena pastinya. Dan silahkan dicocokkan pastinya dengan persona kalian yang mungkin pastinya sedang kalian build ya guys ya. Nah, mungkin jika seandainya guys ya, sama seperti yang tadi, kalau ada personanya yang belum masuk ke dalam list, silahkan aja di kolom komentar. Nanti gue bakal bikinin di bawah guys ya, untuk penjelasan mereka berada di tier apa, dan alasannya kenapa gitu coy. Nah, jadi ya, itu aja guys ya untuk tier list kita kali ini. Dan pastinya intinya untuk ketiga persona kita yang terbaru ya guys ya, overall memang semua bagus banget. Bener-bener enak dan gameplaynya sangat-sangat mendukung banget. Ya, lebih tepatnya sih power creep yang sangat kelihatan banget ya guys ya. Nah, jadi ya, segitu aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan segala macam, silahkan jadi kolom komentar, kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.